Nah, menurut saya juga sangat lucu sekali ya ketika marah-marah dengan Rocky Gerung. Padahal juga apa sih salah Rocky Gerung? Tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, naiknya juga bukan pesawat jet pribadi. Jadi apa salah Rocky Gerung sampai Sylvester ini marah-marah? Seharusnya marah-marah itu ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat. Seharusnya marah itu ketika ada putusan-putusan yang sangat menguntungkan pada kelompok tertentu, bukan masyarakat Indonesia. Seharusnya marah itu seperti itu. Nah, di sini cukup menggelitik ya pada saat lalu di acara yang dipresenteri oleh Aiman Wicaksono. Di situ terlihatlah Rocky Gerung dan Sylvester itu terlibat adu mulut, dan bahkan juga yang cukup mengejutkan, Sylvester mendatangi Rocky Gerung dan bahkan wah mau baku hantam ya kayaknya. Dan yang cukup unik, Rocky Gerung di situ ya setidaknya malah mendekati Sylvester. Di situ cukup unik sekali. Wah, berarti Rocky Gerung ini menurut saya sangat pemberani sekali dan juga bernyali ya ketika diancam seperti itu, bukannya lari tetapi malah mendatangi Sylvester. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, pada waktu lalu juga bahkan setidaknya Sylvester menyebut Rocky Gerung itu manusia pecundang yang nggak ada gunanya, yang setidaknya merugikan bangsa Indonesia. Tetapi jawaban Rocky Gerung sangat keren sekali, karena 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Nah, dari sini saya sangat penasaran sekali ya. Saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Kira-kira seperti apa ceritanya ya? Nah, di sini ada pemberitaan dari bisnis.com tertanggal 9 Agustus 2024. Artinya sudah 3 minggu yang lalu ya. Peran Rocky Gerung di balik medali emas panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Wah, ada apa ya? Kira-kira peran Rocky Gerung berkontribusi panjat tebing itu kira-kira apa ya perannya? Nah, nama Rocky Gerung menjadi bahan perbincangan saat atlet panjat tebing Indonesia Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Video ucapan terima kasih Rocky Gerung pun ramai dibagikan warganet ke media sosial. Dalam video itu, Rocky mengatakan apresiasi terhadap warga Indonesia yang telah mendukung para kontingen asal Indonesia di Olimpiade Paris. Tidak hanya itu, Rocky Gerung menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah yang juga telah mendukung penuh para atlet. Terima kasih Pak Menpora, terima kasih Pak Jokowi. Semua hal yang harus kita ucapkan adalah ini adalah prestasi membahagiakan Indonesia dan Pak Prabowo akan memelihara semangat ini sampai 2029. Lantas apa saja keterlibatan Rocky Gerung dalam kemajuan panjat tebing tanah air? Rocky Gerung bergabung menjadi salah satu pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dalam struktur kepengurusan periode 2023-2027, Rocky Gerung didapuk menjadi Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing, Alam dan Rekreasi. Dalam laman resmi disebutkan bahwa Rocky Gerung saat ini aktif untuk mengkampanyekan cabur olahraga panjat tebing di seantero Indonesia. Pada Olimpiade Paris, Rocky bersama dengan Ketua Umum PTI turut mendampingi para atlet untuk berlaga memperebut medali emas panjat tebing Indonesia. Wah, jadi peran Rocky Gerung adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing, Alam dan Rekreasi. Dan bahkan juga Rocky Gerung itu aktif, yaitu ikut mengkampanyekan cabur olahraga panjat tebing seantero Indonesia. Nah, jadi itulah. Nah, menurut saya juga sangat lucu sekali ya ketika marah-marah dengan Rocky Gerung. Padahal juga apa sih salah Rocky Gerung? Tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, naiknya juga bukan pesawat jet pribadi. Jadi apa salah Rocky Gerung sampai Sylvester ini marah-marah? Seharusnya marah-marah itu ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat. Seharusnya marah itu ketika ada putusan-putusan yang sangat menguntungkan pada kelompok tertentu, bukan masyarakat Indonesia. Seharusnya marah itu seperti itu. Ketika ada ketidakadilan bagi masyarakat, seharusnya marah-marah, bukan marah ke Rocky Gerung. Menurut saya salah alamat sekali. Rocky Gerung hanya kritikus saja, bahkan dia menyebut seorang kritikus. Nah, saya penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Mbah Similikiti. Saya dulu sewaktu masih mabuk Raja Jawa termasuk yang sengit pol sama Rocky karena merasa
merasa berseberangan, tapi sekarang kok saya bisa ikut tepuk tangan ya sama argumen dia. Perlu ke psikolog kayaknya. Ya memang ya sama sih. Dari Tan, ingat masa lalu ya lu, ingat masa lalu lu ya Dung, ya ingat, maaf aneh salah, silahkan dihukum. Nah bahkan dari iNews juga memberitakan momen Rocky Gerung diajak rebut relawan Jokowi gegara singgung soal penjilat. Dalam bang, nggak riset, cuma menang volume suara, udah khas banget. Nah bahkan dari sini ya, saya juga penasaran ya, ada profil biodata dari Sylvester Matutina, relawan Jokowi yang ngamuk saat debat dengan Rocky Gerung. Wah, padahal juga Presiden Joko Widodo itu sudah kalem orangnya. Bahkan ketika ada hal seperti ini ya biasanya hanya terdiam. Loh kok tanya saya, paling cuma begitu doang ya jawabnya. Tetapi Sylvester ini menunjukkan bukan karakter dari Presiden Joko Widodo, bahkan sangat jauh sekali dengan karakter Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat pada saat lalu ketika Rocky Gerung mengkritik dengan sadis pada waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah memaafkan Rocky Gerung ya. Profil dan biodata Sylvester baru-baru ini tengah menjadi sorotan usai ngamuk saat berdiskusi dengan pengamat politik Rocky Gerung. Kejadian itu bermula tatkala Rocky sedang menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal yang berlaku. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan, Sylvester yang notabene-nya merupakan relawan Jokowi tidak terima dengan statement Rocky. Ia pun meminta bukti pasal apa yang telah dilanggar. Namun belum selesai Rocky menjelaskan, Sylvester langsung ngamuk hingga mencaci Rocky Gerung dengan kata-kata yang kurang pantas. Oh bodoh, goblok, kamu, ujar Sylvester kepada Rocky dengan nada tinggi. Berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA, Sylvester Matutina kini menjabat sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo. Nah bahkan juga sebelumnya ia juga aktif pada Pilpres 2024 kemarin sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Nah jadi seperti itulah kira-kira ya. Nah bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju ya ketika debat di acara televisi tetapi malah ya terlibat setidaknya ingin baku hantam lah. Menurut saya sih kalau debat ya saling sanggah menyanggah dengan data dan fakta dan lain sebagainya. Menurut saya perdebatan itu sangat biasa sekali ya, apalagi di dunia perpolitikan pasti juga akan banyak sekali tentang apa yang diperdebatkan. Tetapi ya harus dijawab dengan fakta dan lain sebagainya. Nah dari sini bahkan ada pemberitaan dari Sindio News, dikuliahi Rocky Gerung, Sylvester Matutina emosi tingkat tinggi. Nah menurut saya kalau emosi itu pertanda udah kalah ya debat dengan Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu sukses memancing emosi dari lawan bicaranya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester emosi dikuliahi akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara. Keduanya hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk Banyak Drama Jelang Pilkada. Debat panas keduanya berawal ketika Rocky menyindir banyak yang menuju kesuksesan dengan cara menjilat. Mendengar itu, Sylvester pun menyerang Rocky secara personal dan mengatakan bahwa dirinya mengasihani akademisi tersebut karena belum pernah menikah. Anda salah besar Bung Rocky, Anda itu pecundang, kami bukan penjilat. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, proyek, dan sebagainya katanya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer, jadi Anda salah. Dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak, Anda lihat Anda sendiri, Anda sampai saat ini masih bujangan lah Bu, kasihan lah. Ini kan juga menyerang pribadi ya, seharusnya Bung Rocky Gerung yang marah. Tetapi Rocky Gerung marahnya itu dengan kata-kata yang sangat jelek sekali, dan terbukti akhirnya Sylvester di sini marah dengan kuliah umum dari Rocky Gerung. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Ya, ini cukup seru sih. Anda bisa melihatnya di video di sini ya, Rakyat Bersuara.